Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas penelitian kualitatif dengan mengambil studi kasus pembangunan PPP atau P3 Labuan Desa Teluk Pandeglang, Banten. Dari kasus ini, kami akan menganalisis persepsi dan risiko sosial, budaya, dan komunikasi. Sebelum kami masuk ke inti pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Rangga Vaniap Kori dengan NRP 1123040036. Selanjutnya, Hainun Solilis dengan NRP 1123040033. Selanjutnya, Yeliah Aknat dengan NRP 1123040035. Selanjutnya Muhammad Alvin Jailani dengan NRP 1123040044. Selanjutnya Hadaita Rahma dengan NRP 1123040046. Selanjutnya Sri Wahyu Wulandari dengan NRP 1123040047 dan Wahyu Alam Firdaus dengan NRP 1123040051. Pada slide latar belakang, proyek Pelabuhan Perikanan Pantai atau P3 Labuan bertujuan meningkatkan infrastruktur perikanan di Desa Teluk Pandeglang, sedangkan masyarakat sekitar mayoritas bekerja sebagai nelayan dan juga pengolah hasil laut secara tradisional. Pembangunan infrastruktur berpotensi menimbulkan dampak sosial, budaya, dan komunikasi jika tidak melibatkan masyarakat secara aktif. Diperlukan pendekatan kualitatif untuk mengkaji persepsi dan risiko dari pihak yang terdampak. Selanjutnya masuk ke pembahasan yaitu pedoman wawancara. Biasanya di sini akan dibahas tujuan wawancara dilakukan, metode yang digunakan, narasumber yang ditanya, serta pertanyaan yang akan diajukan. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari wawancara studi kasus kali ini yaitu mengidentifikasi risiko sosial, budaya, dan komunikasi, serta menyusun strategi perlibatan masyarakat secara inklusif. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif berupa observasi langsung yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek atau fenomena di lapangan, tanpa perantara atau interaksi aktif dengan subjek yang diamati. Dan wawancara mendalam terhadap pihak terkait dilakukan dengan proses tanya jawab secara langsung dan tatap muka antara peneliti atau pewawancara dengan narasumber atau responden. Adapun narasumber yang diwawancarai meliputi 5 kategori utama, yaitu perwakilan kontraktor proyek, pekerja lokal yang direkrut dalam proyek, nelayan tradisional yang terdampak langsung, perempuan pengolah hasil laut atau IRT, serta perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kabupaten Pandeglang. Baik, menuju ke bab selanjutnya, yaitu merupakan pedoman wawancara, di mana saya akan menjelaskan terkait struktur pertanyaan wawancara yang dapat ditanyakan kepada para pihak terkait. Yang pertama, mengenai persepsi umum terhadap proyek tersebut, di mana kita dapat mengajukan pertanyaan seperti apa yang Anda ketahui tentang proyek pembangunan PPP Labuan, ataupun apakah Anda mendukung atau khawatir dengan proyek tersebut dan mengapa. Yang selanjutnya adalah risiko sosial. Kita dapat menanyakan pertanyaan seperti apakah proyek ini mengubah fasilitas atau penghasilan Anda, lalu apakah terjadi konflik, relokasi, atau ketimpangan manfaat. Lalu selanjutnya ada risiko budaya, di mana kita dapat menanyakan pertanyaan seperti apakah kebiasaan, tradisi, atau kegiatan lokal terganggu, lalu apakah ada perubahan peran perempuan, pemuda, atau kelompok sosial tertentu. Dan yang keempat ada risiko komunikasi, di mana kita bisa menanyakan pertanyaan seperti apakah Anda mendapatkan informasi yang cukup mengenai proyek ini, lalu apakah masyarakat dilibatkan dalam perencanaan ataupun konsultasi dalam proyek ini, dan yang terakhir, kemana Anda bisa menyampaikan keluhan terkait proyek ini. Lalu ada rekomendasi atau saran mengenai proyek tersebut, di mana kita juga bisa menanyakan pertanyaan seperti apa yang sebaiknya diperbaiki dari proyek ini dan apa harapan Anda ke depannya. Selanjutnya, simulasi hasil wawancara. Yang pertama dari perwakilan kontraktor proyek, yaitu Bapak Hadi.
Kami membangun sesuai rencana dari provinsi, tapi kami sadar beberapa warga terganggu aksesnya, terutama ke tempat jemur ikan. Kami adakan sosialisasi, tapi tidak semua hadir. Harapannya proyek ini bisa meningkatkan ekonomi daerah ke depannya. Yang kedua, dari pekerja proyek lokal, Ujung atau warga Teluk. Saya bersyukur dapat bekerja dari proyek, tapi tidak semua warga dapat kesempatan. Ada nelayan yang marah karena tempat jemurnya hilang. Warga merasa tidak diajak bicara dari awal. Selanjutnya yang ketiga, nelayan tradisional, yaitu Pak Darman. Dulu bisa melaut jam 4 pagi, sekarang antri karena muara dangkal. Solar makin boros, ikan makin jauh, kapal jadi susah masuk pelabuhan. Tempat memperbaiki kapal juga hilang. Oke, simulasi hasil wawancara yang keempat itu bersama dengan perempuan pengolah ikan atau bisa disebut dengan Bu Nur. Bu Nur berkata, saya dulu bisa jemur ikan asin di pinggir pantai, sekarang sudah dibakar semua. Saya jadi jarang produksi, pendapatan menurun. Perempuan seperti saya tidak diajak rapat atau tidak dilibatkan. Selanjutnya yang kelima, dengan perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan atau bisa disebut dengan Budian. Budian berkata, fasilitas seperti SPBN dan TBI memang memudahkan, tapi kami akui pelibatan masyarakat belum maksimal. Evaluasi sedang dilakukan agar semua kelompok terwakili, terutama nelayan-nelayan kecil dan ibu-ibu pengolah ikan. Nah, dari kelima hasil wawancara tersebut dapat diringkas. Yang pertama, dampak sosial disadari, namun sosialisasi belum merata. Yang kedua, kesempatan kerja terbatas, banyak warga tak terlibat. Yang ketiga, akses laut terganggu, biaya meningkat dan fasilitas hilang. Yang keempat, ruang produksi tertutup, perempuan tidak dilibatkan. Yang kelima, pemerintah mengakui kurangnya partisipasi dan akan melakukan evaluasi. Berdasarkan hasil wawancara didapati 3 kategori utama, yaitu yang pertama ada risiko sosial seperti ketimpangan akses kerja, di mana sebagian warga tidak dapat atau tidak mendapatkan pekerjaan dari proyek tersebut. Kemudian gangguan penghasilan seperti nelayan dan juga pengolah ikan kehilangan akses produksi. Selanjutnya yaitu kemacetan dan juga antrian kapal karena pendangkalan muara memperlambat aktivitas melaut. Dan yang terakhir yaitu minimnya ruang perbaikan kapal atau docking, di mana infrastruktur lama hilang dan juga belum diganti. Selanjutnya yaitu ada risiko budaya, seperti hilangnya ruang kolektif untuk perempuan, yaitu tempat menjemur ikan yang dulu menjadi aktivitas sosial perempuan kini tertutup. Kemudian perubahan ritme kerja nelayan, karena waktu berangkat melaut berubah karena antrean dan aksesnya yang sempit. Selanjutnya itu turunnya kegiatan budaya lokal, di mana aktivitas ekonomi tradisional tergeser oleh pembangunan tanpa adaptasi. Dan yang ketiga yaitu ada risiko komunikasi, seperti kurangnya sosialisasi awal yang bisa menyebabkan sebagian besar warga tidak mendapatkan informasi cukup sebelum proyek dimulai. Yang kedua yaitu keterlibatan masyarakat rendah karena keputusan proyek dinilai dari atas ke bawah. Dan yang terakhir yaitu saluran keluhan kurang jelas, sehingga warga tidak tahu kemana harus menyampaikan aspirasi dan juga protesnya. Baik, pada slide selanjutnya, kesimpulan, pembangunan pelabuhan perikanan pantai di desa Teluk bertujuan baik, tapi pelaksanaannya menimbulkan banyak masalah sosial dan budaya. Proyek ini terlalu berfokus pada aspek teknis tanpa melibatkan masyarakat lokal. Kelompok rentan seperti nelayan kecil dan perempuan pengolah ikan justru paling terdampak, tapi tidak diajak bicara atau dilibatkan. Kurangnya komunikasi dan partisipasi membuat kepercayaan masyarakat terhadap proyek ini menurun. Jika tidak segera ditangani, proyek ini bisa kehilangan dukungan dan dianggap tidak layak secara sosial. Rekomendasi strategis yang dapat diberikan yaitu adalah membentuk forum komunikasi tetap yang melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang termasuk perempuan dan kelompok rentan agar mereka dapat menyampaikan masukan dan pengawasan terhadap proyek. Yang kedua, sediakan ruang usaha alternatif seperti lapak pengolahan ikan dan tempat docking kapal sebagai bentuk pemulihan ekonomi warga. Yang ketiga, lakukan pemetaan sosial dan analisis dampak sosial sejak tahap perencanaan proyek agar bisa diantisipasi lebih awal. Yang keempat, menggunakan metode sosialisasi yang berbasis
kearifan lokal seperti musyawarah kampung agar informasi menjangkau seluruh warga. Yang kelima, membangun mekanisme pengaduan yang terbuka, terdokumentasi dan ditindaklanjuti dengan sistem yang jelas. Yang keenam, melibatkan LSM, akademisi, dan tokoh lokal sebagai mitra dalam merancang intervensi sosial pasca pembangunan. Yang ketujuh, evaluasi keberhasilan proyek tidak hanya dari fisik dan teknis, tetapi juga dari keberterimaan sosial dan pemulihan budaya lokal. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.